Suatu malam, ketika aku duduk dalam pondok yang terkenal buruk, perhatianku sekonyong-konyong tertarik oleh suatu benda hitam yang tertunduk di atas salah satu tempayan tua. Berapa terpenting di kamar. Aku telah bermenit-menit memandang ke atas tempayan itu. Maka heranlah aku bahwa benda hitam itu adalah kucing. Ku hampiri dan ku jamah ia. Ia binatang yang cukup besar, mirip Pluto. Kecuali satu hal, Pluto tidak punya rambut putih sehelai pun di badannya. Sedangkan kucing itu belang putih menutupi hampir seluruh bidang dadanya. Waktu kuraba, ia bangkit mendegur keras serta menggesek-gesekkan kepalanya ke tanganku. Ia agak nyaman senang. Makhluk seperti inilah yang ingin ku dapatkan. Aku segera menawarnya dari penjaga warung, tapi ternyata ia bukan pemilik kucing itu. Aku terus membelainya, dan ketika hendak mau berkemas pulang, kucing itu ingin mengikuti aku. Aku biarkan ia begitu. Pun sesekali aku membungkuk, serta membelainya lagi. Setibanya di rumah, ia segera menjadi kesayangan istriku. Akan diriku, aku segera bosan pada binatang itu. Dan ini tidak seperti awal harapanku. Tapi entah bagaimana dan mengapa kesukaannya yang terus terang itu malahan mengganggu dan memuakkan hati. Sedikit demi sedikit, perasaanku mulai terganggu dan kekesalanku memuncak sampai kebencian yang berkobar-kobar. Maka aku hindari kucing itu. Sejenis perasaan malu ditambah kenangan akan kekejamanku dulu mencegahku untuk menganiaya dia. Ya, pesan pertama ku jaga agar tak kupukul atau kusakiti. Tapi lambat laun, sedikit demi sedikit, aku dipenuhi rasa ngeri yang sangat hebat. Maka aku hindari pertemuan dengannya seperti dia punya penyakit menular. Dan yang menambah kebencianku adalah saat aku sadar bahwa dia punya satu mata mirip Pluto. Keanehan ini membuat istriku semakin sayang padanya. Seperti sudah kusebut, dia punya perasaan halus, sama seperti sifatku yang dulu. Tapi semakin aku muat padanya, semakin ia mesra padaku. Ia mengikutiku dengan kepatuhan yang sudah dibayangkan. Di mana aku duduk, ia meringkuk di bawah kursi. Atau dia melompat ke pangkuanku. Dan jika aku berdiri, dia berjalan di dekat kakiku, atau dia menggaikan cakar baja tajamnya di celanaku. Pada saat itulah, ingin rasanya aku bunuh kucing itu dengan satu pukulan. Tapi niatku tidak jadi. Sebagian besar karena kenangan atas kejahatanku dulu terutama. Hendaknya segera aku akui, aku sangat takut dengan binatang itu. Takut ini bukan takut pada suatu bencana yang terbentuk, walau sulit bagiku untuk menerangkan dengan cara lain. Nyaris aku merasa malu. Ya, bahkan dalam sel hukuman mati ini, aku merasa malu mengakui bahwa takut dan ngeri yang membangunkan dalam diriku oleh binatang itu kian hebat, oleh kemustahilan paling gila yang dapat dipikirkan akal manusia.
lebih dari satu kali saja menghalangiku pada minat belang putih yang telah kusebut dan merupakan satu-satunya perbedaan yang nyata antara binatang ini dan kucing yang sudah kubinasakan. Belang itu, meskipun besar namun pada awalnya kabur belaka. Tapi lambat laun, sedikit dan hampir tak kelihatan, belang itu berubah menyerupai garis lingkar atau biasa yang disebut hanya dengan menggigil. Dan inilah sebab utama mereka ku benci momok ini dan ingin ku bunuh. Andai kata aku berani, tak pernah ada manusia yang menderita siksaan seperti aku ini. Karenanya seekor binatang tak berakal yang jenisnya aku bunuh dengan acuh. Binatang tak berakal saja sudah sanggup menyebabkan aku menderita sampai berlimpah-limpah. Aku seorang manusia yang sanggup menuruti firasat Tuhan. Tak kenal lagi aku dengan kerestuan istirahat. Siang atau malam, siang hari, momok itu tak membiarkanku sendirian sedikit pun. Malamnya, aku terjaga sejam demi sejam oleh mimpi-mimpi yang menakutkan. Lalu kurasakan napas momok itu melanggar tubuh yang berat. Suatu beban lahiriah yang tak dapat lagi aku menangkisnya bermukim abadi dalam hatiku. Tertekan oleh siksaan-siksaan ini, maka lenyaplah sisa-sisa kecil kebaikan budi di dalam diriku. Cuma pikiran jahat yang tertinggal dalam diriku. Jahat lagi durhaka. Rasa tak senang kutumbuh menjadi benci terhadap segala sesuatu dari semua umat manusia. Dan oleh letupan-letupan marahku yang tak terkendali ini, serta mencekamku hingga membabi buta, maka sayalah yang sering menjadi korban adalah istriku. Yang sabar dan tak pernah mengeluh itu. Pada suatu hari, ia menemaniku mengambilkan sesuatu buat keperluan rumah tangga. Ia masuk ke kolong di bawah rumah tua yang terpaksa kami tinggali karena kami miskin. Kucing itu mengikuti aku turun tangan sampai aku hampir terpijit. Hal inilah yang membuat darahku mendidih. Lupa dan ketakutan kadang-kadang ia sampai kini mencekat tanganku. Aku angkat setangkai kapak. Aku tunjukkan pukulan pada binatang itu yang tentunya akan hapus seketika. Gerak. Tapi pukulan itu ditahan istriku. Pelerian ini membuatku ngamuk lebih dari setan. Maka ku sentakkan tanganku dari genggamannya dan kutumburkan kapakku dalam kepalanya. Ia jatuh, mati, tanpa merintih. Selesai pembunuhan kecil, aku segera menyembunyikan mayat dengan ketetapan hati. Aku sadar bahwa tak mungkin mayat itu kuangkat dari rumah siang atau malam tanpa diketahui tetangga. Sekali itu kupikir hendak mencincangnya, lantas membayarnya. Pada saat yang lain aku ingin menanamnya dalam lantai kolong.
Kupikir itu lebih baik. Membuangnya dalam sumur atau membungkusnya dalam peti, serta memanggulnya seperti barang dagangan dan menyuruh seseorang membawa keluar. Akhirnya, aku dapatkan jalan yang kuanggap paling jitu. Kuputuskan akan menanamnya ke dalam lantai kolong, seperti konon dikerjakan oleh rahi-rahi pada abad pertengahan dengan korban-korban mereka. Untuk keperluan ini, tembok kolong itu sangat baik. Dinding-dindingnya tidak kokoh, pun baru dikapur dengan ramuan kasar yang tak jadi keras oleh kelembapan udara di situ. Kecuali di salah satu dinding, ada bagian menjorok. Dulu bekas cerobong asap tapi telah ditutup dan kini tak ada beda rupanya lagi dengan tembok biasa. Ya, tak kuragukan lagi bahwa di tempat inilah aku akan dengan mudah mengeluarkan batu bata itu, menyodorkan mayat itu ke dalam, serta menempelkannya lagi hingga tak seseorang pun melihat sesuatu yang mencurigakan. Dan perhitunganku tidak keliru. Dengan memakai linggis, dengan mudah kubongkar batu bata itu, maka setelah kusandarkan mayat itu pada tembok sebelah dalam, kutahan ia dengan sikap begitu. Sedangkan lainnya gampang. Kutekankan kembali susunan batu seperti semula. Maka setelah kubeli pasir dan kapur dengan hati-hati sekali, ku bikin ramuan yang tak beda rupanya lagi dengan ramuan yang lama. Ku temboklah hasil kerjaku dengan teliti. Selesai itu aku merasa puas itu benar. Tembok itu tak menampakkan sedikit pun pembongkarannya. Sisa-sisa di lantai, ku buang sampai rapih kembali. Dengan bangga aku menengok sekeliling sambil berkata, sekarang, akhirnya susah payahku tak sia-sia. Kemudian ku cari kucing itu, yang telah menjadi penyebab akan bencana ini. Kesudahannya aku berniat hendak membunuhnya. Andai kata dia dapat kutangkap saat itu, tak kuragukan lagi nasibnya. Tapi agaknya binatang cerdik itu telah menjadi hari-hari karena satu yang hebat itu hari. Maka ia tak menampakkan lagi hidupnya dalam keadaan begini. Mustahil dapat digambarkan perasaan nyaman, lagi segar, yang dibangunkan dalam dadaku oleh hadirnya makhluk terkutuk itu. Maka demikianlah, meski untuk satu malam saja sejak ia tak menginjak lantai rumahku, aku tidur nyenyak. Ya, aku tidur. Sungguh, pun dengan beban pembunuhan dalam jiwaku. Hari kedua dan ketiga berlalu dengan tiada mengantarkan penyiksaku. Sekali ini, aku merasa merdeka. Dalam takutnya, si momok telah meninggalkan rumah untuk selama-lamanya. Tak akan kulihat lagi dia. Sempurnalah bahagiaku. Dosaku yang mengerikan itu hanya sedikit menggangguku. Pihak berwajib telah mengajukan beberapa pertanyaan yang dengan mudahnya aku jawab. Bahkan ada pula penggeledahan, tapi tentu saja tak diketemukan apa-apa. Kunantikan dari depan dengan ketegangan yang sangat. Hari keempat sesudah pembunuhan itu, tiba-tiba muncullah polisi. Maka mulai lagi pemeriksaan keras di rumah. Karena aku yakin bahwa tempat simpanan tak bakal diketemukan, maka hal ini sama sekali tak mengejutkan hatiku. Agen-agen itu memintaku mengantarkan mereka. Tak ada sudut atau lubang yang tak dipilih mereka.
Akhirnya, untuk ketiga atau keempat kalinya mereka turun ke kolong bawah tanah. Otot-ototku tak seutas pun tak bergerak. Jantungku berdetak tenang seperti jantung orang tidur. Lalu kulintasi kolong dari ujung ke ujung sambil berjalan tenang kian kemari. Polisi itu puas benar dan sudah mau berangkat. Keinginanku amat kuat sampai tak terkendali. Keinginan melonjak-lonjak untuk mengatakan sepatah kata sebagai alamat kemenanganku agar lebih-lebih menguatkan lagi keyakinan mereka bahwa aku tak bersalah. Tuan, saya dapat membersihkan diri dari syahwat sangka tuan-tuan. Saya ucapkan terima kasih. Tunggu sebentar tuan-tuan. Ini adalah rumah yang kokoh sekali pembuatannya, Tuan. Kataku saat mereka menaiki tangga. Keinginanku amat kuat sampai tak terkendali. Maka itulah sebabnya mau aku jadi tak karuan. Boleh dikatakan pembuatan rumah ini sempurna, Tuan. Tembok-tembok ini, Tuan sudah mau pergi. Tembok-tembok ini akan tetap bertahan walaupun ada gempa bumi, Tuan. Maka dengan begitu aku terbawa oleh keberanian yang gila. Aku memukul keras dengan tongkat yang kupegang pada bagian temboknya, di mana di belakangnya berdiri mayat istriku yang tercinta. Hendaknya Tuhan telah melindungi serta menyelamatkan aku dari iblis. Baru saja gema-gema pukulan tenggelam dalam kesunyian. Maka aku pun dijawab oleh suara-suara kubur. Oleh jerit yang semula sayup-sayup dan putus-putus, seperti jerit seorang anak, lalu cepat melantang jadi teriakan panjang, keras, dan tak habis-habis. Bukan seperti suara manusia yang fitri, tapi suara mengaum pekik meratap-ratap, pekik kemenangan yang mengerikan, yang mungkin hanya terlontar dari neraka, terpaku dari kerongkongan mereka yang terkutuk dan teraniaya. Bersama teriakan iblis yang gembira atas penderitaan korban-korban mereka. Tak dapat dilukiskan apa yang kurasakan waktu itu. Aku hampir pingsan. Aku sempoyongan ke arah tembok di seberangnya. Sesaat lamanya kumpulan agen itu berdiri tak bergerak di atas tangga, terjerat oleh kejut dan kengerian. Aku tergolek di lantai. Saat berikutnya, selusin tangan-tangan kuat sibuk membongkar tembok. Mayat yang setengah rusak dan diliputi darah kental itu berdiri tegak di depan penonton-penontonnya. Di atas kepala duduklah kucing yang menjijikan itu, dengan mulut menganga lebar dan matanya menyala-nyala. Dialah yang menyebabkan aku jadi pembunuh. Dialah yang menyebabkan aku jadi pembunuh. Dengan suara kianat nyaki, menyerahkan diriku pada Algojo. Si Momok telah ikut ke tembok.